Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Geo. Lanjutan materi Geografi fase F kelas 11. Materi berikut adalah keragaman hayati. Khususnya kita akan membahas keragaman flora dan fauna di Indonesia. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan juga bunyikan tanda lonceng. Indonesia dikenal sebagai negara mega biodiversity tertinggi di dunia. Mega biodiversity dimaknai sebagai negara dengan tingkat keragaman hayati terkaya atau terbanyak di dunia. Memang jika ukuran keragaman hayati hanya di daratan, Indonesia nomor 2 di bawah Brasil. Namun jika ditambah dengan keragaman hayati yang ada di lautan, maka Indonesia menjadi yang terkaya di dunia. Meliputi apa saja keragaman hayati yang membuat Indonesia menjadi mega biodiversity? Berikut bukti keragaman hayati Indonesia. Yang pertama adalah flora atau tumbuhan, di mana Indonesia memiliki 31.750 spesies dan 25.000 diantaranya adalah berbunga. Sementara 15.000 spesies tumbuhan dapat digunakan untuk berkhasiat obat dan 7.000 diantaranya sudah digunakan. Kemudian yang kedua adalah fauna atau hewan, di mana terdiri dari 115 spesies mamalia ada di Indonesia yang sifatnya relatif endemik. Antara lain ada gajah, badak bercula 1, tapir, orangutan, bekantan, dan lain sebagainya. Kemudian ada 1.500 spesies burung dan banyak di antara yang sangat unik dan melegenda. Kemudian 600 spesies reptil yang sangat terkenal adalah tentu komodo, ada penyu hijau, dan sebagainya. Berikutnya ada 200 lebih spesies amfibi yang bertebaran di seluruh wilayah Indonesia. Yang ketiga adalah keragaman laut. Ada 8.500 spesies ikan, baik itu yang ada di darat maupun yang ada di laut. Kemudian ada banyak sekali varian atau spesies rumput laut. Kemudian 950 biota terumbu karang bertebaran di perairan Indonesia. Mengapa Indonesia disebut sebagai mega biodiversitas? Jawabannya adalah karena Indonesia memiliki banyak faktor yang mendukung keragaman hayati yang ada di Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia sangat luas. Kalau kita cermati wilayah Indonesia ini, luas daratannya saja itu 1,9 juta kilometer persegi. Ini sudah menempatkan Indonesia pada nomor 14 di dunia. Jika ditambah dengan luas lautan, laut teritorial, dan laut wilayah atau laut Nusantara, yang luasnya 3,5 juta kilometer persegi, maka wilayah laut Indonesia 5,45 juta kilometer persegi. Bahkan jika dilengkapi atau ditambah dengan wilayah ZEE yang ada di warna biru muda ini, yang luasnya 2,5 juta kilometer, maka total wilayah teritori dan ekonomi Indonesia hampir 8 juta kilometer persegi, dan ini menempatkan kita nomor 7 di dunia. Tentu di wilayah yang seluas ini sangat dimungkinkan memiliki keragaman hayati yang sangat lengkap. Faktor kedua pendukung keragaman hayati adalah posisi geografis Indonesia. Posisi Indonesia yang diapit oleh dua benua, benua Asia dan benua Australia, itu membuat Indonesia memiliki 3 tipe fauna, Asiatis, Peralian, dan Australis. Sementara Indonesia yang diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Hindia, menyebabkan kekayaan keragaman jenis ikan laut yang ada di Indonesia. Faktor ketiga, Indonesia beriklim tropis. Ini wilayah Indonesia, dan yang di raster blok hitam ini adalah wilayah di seluruh dunia yang beriklim tropis dan menempatkan Indonesia sebagai negara beriklim tropis. Apa yang akan terjadi? Tentu Indonesia akan full penuh dengan curah hujan sepanjang selama 1 tahun minimal setengah tahun untuk wilayah yang beriklim muson. Dan ini akan mendorong tumbuhnya flora dan menjadi habitat bagi fauna, apalagi didukung oleh penyinaran cahaya matahari, sinar matahari yang sangat intensif,
akan membantu proses fotosintesis sehingga memungkinkan tumbuhan di Indonesia bertumbuh dengan maksimal dan berlangsung secara terus-menerus. Yang keempat adalah bentuk negara kepulauan, di mana suatu flora fauna yang sudah lama menetap di suatu pulau, apalagi bila jaraknya berjauhan, berdekatan saja bisa jadi ketika flora fauna tersebut sudah menempati waktu yang sangat lama, tentu akan memiliki karakteristik yang berbeda dengan flora fauna di pulau-pulau lain. Dengan begitu, maka itu akan mendorong menambah keragaman dari flora fauna di wilayah Indonesia. Yang kelima adalah tanahnya yang subur. Indonesia yang dilalui oleh Pacific Ring of Fire dan juga Sirkum Mediterania memungkinkan banyak gunung berapi yang memuntahkan material, sehingga lahan atau tanah di Indonesia sangat subur. Berbagai jenis tanaman, pepohonan tumbuh subur, lebat, dan memiliki ketinggian yang sangat maksimal, berukuran yang sangat besar. Dan ini sangat mendukung kehidupan flora dan fauna. Dan yang keenam adalah topografi wilayah yang sangat bervariasi. Indonesia memiliki pegunungan yang ketinggiannya 5.000 meter. Puncak Jaya atau Pegunungan Jawijaya yang atasnya selalu tertutup oleh salju. Banyak juga pegunungan-pegunungan yang lain di Indonesia. Sementara di sisi lain, wilayah Indonesia banyak hamparan dataran rendah. Dan juga ada laut dangkal, laut dalam, bahkan juga ada palung yang akan mendukung keragaman flora dan fauna di Indonesia. Arti penting flora fauna bagi kehidupan. Yang pertama adalah sumber pangan, papan, dan sandang. Sumber pangan dimaknai sebagai sumber bahan makanan. Antara lain adalah tanaman padi, jagung, kedelai, ubi, sayur, dan sebagainya. Yang kedua adalah sebagai bahan bangunan. Batang pohon yang ukurannya besar bisa dimanfaatkan dan memang dipakai untuk mendirikan bahan bangunan, mebel, dan lain sebagainya. Sementara bahan pakaian bisa didapat dari kain, bisa diambil dari tanaman kapas yang dirubah menjadi kain dan selanjutnya menjadi baju dan sebagainya. Juga bisa untuk tas, dompet, sepatu, ikat pinggang, dan lain-lain. Yang kedua adalah sumber bahan obat-obatan. Perlu kalian cermati, WHO mencatat ada 20.000 spesies tumbuhan tumbuh di Indonesia ini bisa dimanfaatkan untuk bahan obat. Dan 1.260 diantaranya spesies tumbuhan itu ada di Indonesia yang sudah dimanfaatkan. Dari ribuan spesies hewan tersebut juga bisa dipakai untuk bahan obat. Kalau tanaman menjadi apotek hidup, berbagai jenis hewan yang dipakai sebagai bahan obat masuk ke pabrik dan akhirnya menjadi obat yang kita pakai sehari-hari. Yang ketiga adalah sumber daya ekonomi. Antara lain sebagai sumber mata pencarian atau pekerjaan, sumber pendapatan untuk menambah penghasilan, kemudian untuk perdagangan dan bisa menjadi menambah devisa negara ketika kelapa sawit seperti pada gambar ini diekspor, Indonesia menjadi penghasil kelapa sawit terbesar di dunia. Berikutnya adalah sebagai sumber energi. Antara lain biogas atau kotoran hewan dan bahkan juga termasuk kotoran manusia itu bisa bisa dirubah menjadi biogas dengan proses teknologi energi baru dan terbarukan. Kemudian bahan bakar nabati yang sekarang sudah kita jumpai di SPBU atau di pom bensin dengan klasifikasi atau kelasnya ada B20, B30, B40 dan seterusnya. B20 ini dimaknai sebagai suatu bahan bakar yang aslinya bahan bakar adalah 80%, tapi minyak sawitnya atau nabatinya adalah 20%. Begitu seterusnya, 40%, 40 berarti 40% dan seterusnya. Bahkan flora fauna bisa dimanfaatkan untuk membajak sawah, khususnya faunanya, dan juga untuk memasak kayu ketika masih di desa-desa yang beberapa sebagian masyarakat diantaranya masih menggunakan kayu bakar. Sebagai bahan tradisi atau budaya, antara lain kuda untuk menarik kereta kerajaan, upacara adat dan sebagainya. Kemudian upacara adat atau budaya karapan sapi di Madura, pacu Jawi di Minangkabau. Kemudian adat di Bali di mana pohon yang sangat tinggi, khususnya pohon beringin, mendapatkan perlakuan istimewa dari masyarakat adat di Bali. Keseimbangan ekosistem
di mana flora fauna harus dijaga keseimbangannya karena memiliki peran sebagai elemen di dalam rantai makanan, entah sebagai produsen, konsumen, predator, atau pengurai. Salah satu hilang akan menjadi ketidakseimbangan ekosistem. Permasalahan flora fauna di Indonesia yang pertama adalah eksploitasi berlebihan. Eksploitasi dimaknai sebagai aktivitas mengambil atau memanen hingga habis tanpa memikirkan keberlanjutannya. Sehingga beberapa spesies, entah itu tanaman ataupun hutan bahkan, itu sudah habis dan tidak bisa diadakan lagi. Dan ini juga banyak terjadi di tanaman obat, hutan, kemudian spesies hewan tertentu dan juga cadangan makanan. Yang berikutnya adalah yang kedua, kepunahan dari flora dan fauna. Ini menjadi masalah yang serius. Terutama di Indonesia, kita mencatat ada beberapa jenis tanaman langka yang bisa dikatakan nyaris punah atau sulit untuk dikembangbiakan, hanya dimiliki oleh secara perorangan. Antara lain adalah kantong semar, bunga bangkai yang asalnya dari Sumatera, tapi sebenarnya bisa bertumbuh di berbagai tempat. Tapi karena lokasi lahan yang biasa tumbuh sudah rusak atau dipakai untuk hutan produksi sehingga menjadi tidak tumbuh. Kemudian ada daun syang atau daun payung yang tumbuh langsung muncul daunnya dan ukurannya lebar. Ini juga semakin sulit atau jarang ditemui. Ada sarang semut yang pangkalnya benjol dan di dalamnya berongga menjadi tempat yang sangat nyaman bagi semut. Apalagi di bagian luarnya ini penuh dengan duri menjadi semacam pelindung atau pertahanan bagi semut yang ada di dalamnya. Ini menjadi bahan baku obat yang sangat mujarab. Ada kayu cendana atau tanaman cendana yang bernilai ekonomi tinggi karena baunya yang harum untuk bahan baku minyak sirih dan sebagainya. Edelweiss Jawa yang banyak diambil oleh para pendaki sehingga semakin langka dijumpai, dan juga ada anggrek hitam. Dan juga masih banyak tanaman-tanaman lain yang semakin langka. Sementara fauna langka dan bisa dikatakan sudah punah, ya diperkirakan sudah punah, antara lain adalah harimau Bali, harimau Jawa, kemudian tikus pohon raksasa, kalian bisa cek ukurannya sangat besar sekali, sampai hampir 1 meter dengan ekornya. Juga ada tikus buah Flores yang ukurannya atau beratnya sampai 2,5 hingga 3 kg. Dan juga burung wau bergaris ganda yang sudah tidak ada atau sulit untuk ditemukan. Yang ketiga, kerusakan habitat. Tindakan manusia yang merusak habitat antara lain adalah penggundulan hutan, penambangan tanpa peduli lingkungan, kemudian sampah dan juga limbah yang dipastikan akan memusnahkan ekosistem di wilayah tersebut, sementara bahan bakar fosil juga akan terus mengancam bagi kelestarian flora dan fauna. Yang keempat, pemakaian pestisida dan pupuk buatan. Inilah adalah pestisida dan pupuk buatan yang bisa sangat berbahaya bagi tanaman. Pupuk buatan yang dipakai terus-menerus akan membuat tanah menjadi keras sehingga cacing tanah yang membuat tanah gembur menjadi mati. Sementara pupuk pestisida ini airnya yang akan terus bercampur dengan air mengalir sampai ke laut, bisa membunuh centik atau benih-benih ikan baik di sungai maupun di laut. Terima kasih atas segala perhatiannya. Untuk memperdalam materi ini, kalian bisa memilih salah satu proyek keragaman flora fauna di Indonesia. Dan untuk materi selanjutnya, kalian ikuti keragaman hayati, khususnya adalah keragaman flora fauna di wilayah Indonesia. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.